Baik, shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriana Rika Seran, NIM 22 12 0049 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas B. Baik, langsung saja pada nomor 1. Soalnya, jelaskan struktur program C++. Struktur program C++ yaitu struktur program dari bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok fungsi dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer agar melaksanakan tugas yang diberikan. Lanjut, struktur kode pemrograman. Program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama yaitu preprocessor direktif atau pengarah kompilator, 2. Declaration atau deklarasi, 3. Definition atau definisi, 4. Statement atau expression atau pernyataan, ekspresi, 5. Comment atau komentar. Lanjut, tambahan. Kemungkinan Anda akan memulai program seperti ini di berbagai platform. Baik teman-teman, langsung lihat saja di bagian layar ini. Lanjut pada soal nomor kedua. Jelaskan diserta contoh syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Variabel dalam program C++. Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Sesuai dengan namanya, isi variabel bisa merubah sepanjang kode program. Lanjut, ini adalah beberapa aturan penamaan variabel dalam bahasa pemrograman C++. Variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter, underscore atau garis bawah, buka kurung, underscore, tutup kurung. Karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, buka kurung, underscore, tutup kurung, koma tidak bisa berupa angka. Variabel harus selalu dari keyboard. Sebagai contoh, kita tidak bisa memakai kata int sebagai nama variabel karena int merupakan keyword untuk menandakan tipe data integer. Beberapa kompiler pemrograman C++ ada yang membatasi panjangnya variabel maksimal 31 karakter. Agar lebih aman, sebaiknya tidak menulis nama variabel yang lebih dari 31 karakter. Baik, kita lanjut pada nomor 3. Buatlah algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Langsung saja kita pada dia punya jawaban. Using namespace std titik koma int main buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal int bilangan sisa titik koma string keterangan titik koma cout lebih kecil tanda kutip 2 masukkan sebuah bilangan bulat titik 2 tanda kutip 2 titik koma cin lebih besar bilangan titik koma keterangan sama dengan tanda kutip 2 genap tanda kutip 2 titik koma sisa sama dengan bilangan persen 2 titik koma if buka kurung sisa sama dengan 1 tutup kurung keterangan sama dengan tanda kutip 2 ganjil tanda kutip 2 titik koma cout lebih kecil bilangan lebih kecil tanda kutip 2 adalah tanda kutip 2 lebih kecil keterangan
lebih kecil NL titik koma, return 0 titik koma, tanda tutup kurung kurawal. Baik, langsung saja pada soal nomor keempat, jelaskan disertai contoh penggunaan fungsi input dan output. Fungsi input, file hertz, stereo, titik H, fungsi input, gets, buka kurung, tutup kurung, penggunaan, menginput atau membaca string yang diinput dari keyboard termasuk spasi. Fungsi inputan, scan, buka kurung, tanda kutip 2 penentu underscore format tanda kutip 2 dan variabel tutup kurung. Penggunaan untuk menginput berbagai bentuk data. Lihat iostream, fungsi inputan cin lebih besar variabel penggunaan untuk membaca inputan dari keyboard. Conio titik H, fungsi inputan gets, buka kurung, tutup kurung, penggunaan input karakter tanpa enter dan karakter yang diinput tidak ditampilkan pada layar, ditampilkan pada layar. Lanjut. Contoh input. Cin lebih besar variabel anak panah tempat menyimpan input anak panah turun cin menggunakan simbol lebih kecil lebih besar sedangkan cout lebih kecil. Lanjut fungsi output. File hertz stereo titik H, fungsi inputan print buka kurung tutup kurung, penggunaan untuk menampilkan informasi atau hasil keluaran ke layar. Fungsi inputan puts buka kurung tutup kurung untuk mencetak string ke layar. Putsar buka kurung tutup kurung, penggunaan menampilkan sebuah karakter ke layar. Iostream cout lebih kecil tanda kutip 2 pernyataan tanda kutip 2 penggunaan menampilkan data ke layar. Contoh output cout lebih kecil tanda kutip 2 hello C++ tanda kutip 2 lebih kecil ml titik koma cout lebih kecil tanda kutip 2 hello C++ garis miring n tanda kutip 2 titik koma. Baik, lanjut. Pada soal nomor ke-5, jelaskan disertai contoh penggunaan penentu format dan dalam fungsi print, buka kurung, tutup kurung, dan scan, buka kurung, tutup kurung. Pagar, include, lebih kecil, stadio, titik H, lebih besar, pusing, namespace, std, titik koma, int main, buka kurung, void, tutup kurung, buka kurung, kurawal, printf, buka kurung, tanda kutip 2, pagar 2 menentukan ganjil, underscore, genap, tanda pagar 2, garis miring, n, tanda kutip 2, tutup kurung, titik koma. Printf, buka kurung, tanda kutip 2, tanda garis miring n, tanda kutip 2, tutup kurung, titik koma. Int x, tanda titik koma. Langsung saja kita
tekan tombol Ctrl F11. Nah, sudah begini, tinggal kita kasih masuk angka sah. Nah, sudah seperti ini, maka program yang kita buat sudah benar. Baik, teman-teman, hanya ini saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.